Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada kepercayaan kuno yang tidak pernah diucapkan lantang. Sebuah aturan yang hanya disampaikan melalui bisik-bisik, bahwa setiap keluarga memiliki penunggu. Sosok tak kasat mata yang diwariskan turun-temurun, dan harus diberi sesaji, agar tidak menuntut tumbal. Malam itu, desa Nglayut tampak lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutup langit, angin berhenti, dan bau tanah basah seperti menyembunyikan sesuatu yang busuk. Ratri, seorang gadis berusia 20 tahun, berdiri di depan pintu rumah kayu kuno peninggalan kakeknya. Ia baru pindah dari kota setelah kematian mendadak ibunya. Namun, sejak hari pertama tinggal di rumah itu, ia sering mendengar hal-hal aneh. Langkah kaki di loteng, bisikan di dapur, dan aroma bunga kenanga setiap tengah malam. Ia mengira itu hanya halusinasi. Sampai malam itu, ketika seorang sesepuh desa bernama Mbah Sarwo datang berkunjung. Dengan suara serak ia berkata, "RAT, kamu harus tahu sesuatu. Keluargamu punya penunggu. Dan selama ibumu sakit, tidak ada yang memberi sesaji. Sekarang, dia sudah bangun." Ratri tersenyum kaku, mencoba menganggapnya tak masuk akal. Namun Mbah Sarwo menatapnya dalam-dalam. Tatapannya kosong, seperti memandang sesuatu di belakang tubuh Ratri. "Jangan keluar setelah tengah malam. Kalau mendengar suara dipanggil, jangan jawab. Kalau mencium bau kenanga, jangan buka pintu." Mbah Sarwo pulang, meninggalkan Ratri dengan perasaan mencekam. Ia mencoba tidur, tapi tepat pukul 11 malam, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Pelan, lambat, tapi teratur. Tok, tok, tok. Ratri menahan napas. Ia coba mengabaikannya, memaksa menutup mata. Namun bau itu muncul. Aroma bunga kenanga. Semakin lama, semakin kuat. Dan dari luar jendela, terdengar suara perempuan berbisik. "RAT. Ratri, bukakan." Ratri langsung menutup telinganya dengan bantal. Suara itu terlalu dekat, seolah tepat di balik kaca. Beberapa detik kemudian, ketukan berhenti. Namun tak sampai 5 menit, Ratri mendengar langkah kaki di lorong rumah. Langkah yang menyeret, lambat, tidak seperti langkah manusia. Gesrek, gesrek, gesrek. Ratri meraih lampu senter dan mengarahkan ke pintu kamarnya. Dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki. Pucat, kurus, bergerak perlahan, seperti mencari-cari arah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu suara itu muncul lagi, pelan, memecah kesunyian. "RAT, ibumu memanggil." Ratri membeku. Suara itu, suara ibunya. Persis. Namun Ratri tahu, ibunya sudah dikubur 3 bulan lalu. Ia memeluk dirinya erat, menahan air mata. Namun suara itu tidak berhenti. Mirip, tapi tidak tepat. Seperti sesuatu yang mencoba meniru suara manusia. "Nak, bukakan. Ibu kangen." Ratri memejamkan mata. Napasnya terengah. Ia tahu, bukan itu ibunya. Ketika azan subuh terdengar, suara itu lenyap. Bau kenanga pun hilang. Pagi harinya, Ratri mendatangi rumah Mbah Sarwo dengan langkah sempoyongan. Sesepuh itu menatapnya dengan wajah pucat. "Apa? Dia datang?" tanyanya pelan. Ratri mengangguk. Mbah Sarwo menarik napas panjang. "Berarti penunggumu sudah lapar. Dia akan terus mengetuk, sampai kamu membalas panggilannya. Atau, sampai ada tumbal baru." Ratri menahan tangis. "Aku harus bagaimana, Mbah?" Mbah Sarwo memberikan sebuah kendi kecil berisi air kembang, dan segenggam bunga kenanga kering. "Letakkan kendi ini di depan pintu. Kalau dia datang lagi, jangan bicara, jangan lihat. Dan jangan pernah membuka pintu sampai ayam berkokok." Ratri pulang dengan tangan gemetar. Ia menaruh kendi itu di pintu depan, lalu berdoa agar malam cepat berlalu. Namun saat malam tiba, desa kembali sunyi. Teramat sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Hanya itu yang terdengar. Sampai akhirnya, ketukan itu kembali.
Tok, tok, tok. Kali ini, lebih keras. Lebih cepat. Tok, tok, tok. Dan bau kenanga langsung menyergap. Aroma tajam, menusuk, seperti tangan tak kasat mata meraih lehernya. Lalu suara itu muncul lagi. "RAT, ayo buka. Aku kedinginan." "Ibu kedinginan, Nak." Ratri memeluk dirinya sendiri. Ia menangis tanpa suara. Bibirnya bergetar, tetapi ia ingat pesan Mbah Sarwo. Namun suara itu berubah. Lebih serak. Lebih dalam. Lebih tidak manusiawi. "Buka. Aku lapar." Pintu bergetar keras, seperti dihantam sesuatu dari luar. Kendi air kembang di depan pintu bergerak sendiri, lalu retak, lalu pecah. Ratri menjerit pelan, menahan tubuhnya agar tidak pingsan. Ketukan berhenti. Tapi langkah-langkah itu kembali muncul. Gesrek, gesrek, gesrek. Mendekat ke jendela. Mendekat ke dinding. Mendekat ke pintu kamar. Dari celah bawah pintu, muncul bayangan tangan. Jari-jarinya panjang, kurus, dan kuku hitamnya menancap ke lantai kayu. Tangan itu perlahan menggaruk pintu. Lama, panjang, seperti hewan yang ingin masuk memakan mangsanya. "KRK, KRK, KRK." Ratri menutup mulut, mencoba menahan suara tangis. Namun ketika ayam pertama berkokok, semua suara itu berhenti. Pagi harinya, Ratri nekat membuka pintu depan. Tanah di luar rumah penuh jejak kaki. Tapi bukan jejak manusia. Jejak panjang, menyeret, seperti hewan tanpa lutut. Dan di tengah-tengahnya, ada satu jejak telapak tangan, yang membara hitam di tanah. Hari itu, Ratri kembali ke rumah Mbah Sarwo. Namun ia menemukan rumah itu ramai. Orang-orang desa berdatangan. Ada yang menangis. Ada yang berbisik tegang. Di tengah kerumunan, jasad Mbah Sarwo terbaring. Wajahnya pucat, matanya membesar, dan dari hidungnya keluar bunga kenanga, satu persatu. Orang-orang desa berbisik. Penunggunya sudah memilih tumbal pertama. Ratri menangis ketakutan. Ia tahu, tumbal pertama bukan yang terakhir. Sejak kematian Mbah Sarwo, suara itu semakin sering datang. Bukan hanya malam. Siang pun terasa menyeramkan. Kadang pintu rumah terbuka sendiri. Kadang cermin berembun dengan tulisan halus, "Tunggu giliranmu." Dan aroma kenanga selalu muncul sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana akhir nasib Ratri. Namun warga desa sering bercerita. Setiap malam Jumat Kliwon, di rumah kayu tua itu, masih terdengar suara perempuan memanggil pelan. "Ratri, sini, Nak. Sudah waktunya." Dan siapapun yang lewat di depan rumah itu akan mencium bau kenanga yang terlalu kuat untuk berasal dari bunga biasa.